Gila, ini motor harga 60 juta kalah sama Vario 150. Aduh, pusing gua. Vario 150 aja itu kalau aki udah lemah itu ada indikatornya. Ini mah kagak ada. Halo guys, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar semuanya? Semoga kalian sehat-sehat selalu ya. And welcome back to my channel. Nah, ini gua ada video baru nih. Jadi hari ini gua mau cerita panjang lebar tentang motor yang udah nemenin gua selama 3 tahun lebih nih guys, yaitu Yamaha X-Max 250 Connected. Nah, ini keluaran tahun 2023 nih guys. Jadi ceritanya gini guys, motor ini gua beli dulu tahun 2023 pas baru sampai dari dealer. Bukannya gua geber langsung, malah gua towing langsung ke Gresik, Jawa Timur. Iya guys, gua towing. Soalnya gua dapet tugas di sana ngerjain proyek ya. Bayangin aja nih, motor baru kilometer masih 0, belum nyobain aspal Jakarta, langsung gua towing ke sana. Ya, namanya kerja, mau gimana lagi ya gak? Nah, sekarang udah tahun 2026 nih. Motor ini udah nemenin gua selama 3 tahun lebih lah. Nah, untuk kilometernya baru 11.000 aja. Iya, 11.000. Kenapa sih sedikit? Soalnya ya motor ini emang bukan buat harian ya, tapi gua pakai mingguan, itu pun kalau gua keluar. Jadi selama gua di Jawa Timur paling dipakai seminggu sekali. Tapi ya sekali jalan ya minimal 150 km ya per riding ya. Jadi bukan buat ke warung depan doang, tapi buat touring-touring pendek lah selama gua di Jawa Timur, buat nge-explore Jawa Timur. Selanjutnya kita bahas kekurangan nih motor ya. Selama gua make nih motor 3 tahun, gue jujur motor ini bagus, tapi ada beberapa hal yang bikin gua kesel. Gue ceritain satu-satu deh pengalaman gue. Oke. Satu, masalah aki. Ini yang paling bikin gue kesel ya. Jadi di X-Max ini kalau aki tekor dan perlu diganti, nggak ada peringatan sama sekali. Jadi gue pernah ngalamin pas lagi balik touring, badan udah capek banget, lu bisa bayangin deh. Tiba-tiba di tengah jalan langsung motor mogok tanpa ada peringatan atau indikasi apa-apa sebelumnya di dashboard. Bayangin, gue harus cari bantuan. Untung ada temen gue nih, akhirnya dia stutin motor gue dari bengkel ke bengkel, karena gue nyari aki itu yang sama ampernya dengan standarnya susah banget. Akhirnya berapa bengkel gue nemuin, baru akhirnya ada satu bengkel yang jual. Gila, ini motor harga 60 juta kalah sama Vario 150. Aduh, pusing gua. Vario 150 aja itu kalau aki udah lemah itu ada indikatornya. Ini mah kagak ada. Setelah gua cek di dashboard juga, voltasenya nggak ngedrop atau masih berfungsi ya normal lah. 2, shock breaker standarnya keras dan kurang enak buat nikung. Shock breaker standar X-Max tuh keras banget guys ya, gak enak diajak nikung. Feelingnya juga kurang stabil, makanya gua ganti pakai shock breaker belakang Provender. Setelah diganti, wah lumayan beda banget. Lu bisa nyetik empuknya, gimana kerasnya ya, lebih nempel di jalan dan nikungnya jadi lebih pede gitu loh guys. 3, ban standar. Nah, ini ban standar licin banget. Udah gua sebut di awal, ban standar bener-bener nggak enak ya. Licin, kurang grip, kurang gigit aspal, apalagi kalau hujan. Lo harus ekstra hati-hati. Makanya gua langsung ganti, nggak pakai lama dah. Gua langsung pilih ke Pirelli depan belakang. Jadi lebih ngegrip, lebih ngegigit ke aspal. Terus yang keempat, lampu standar kurang terang. Ini kalau malam lampu standarnya X-Max itu kurang terang nih, pencahayaan kurang jauh dan kurang lebar. Makanya banyak anak-anak X-Max sekarang yang nambah lampu aftermarket ya, jadi lumayan terang lah, kebantu.
Pas gua touring dari Gresik ke Jakarta malam itu, aduh gue sengsara banget ya. Tapi ya gitu deh, gua belum punya waktu untuk ganti. Mungkin segera deh gue ganti nih, lagian juga udah jarang touring sekarang. 5 GPS Garmin. Nah ini ribet banget nih GPS nih, bikin gua geleng-geleng kepala, ngeselin banget. XMAX Connect itu punya fitur GPS dari Garmin, tapi menurut gue sih kagak guna. Serius nggak guna. Kenapa? Karena nggak simple, nggak kayak Google Map yang tinggal ketik nama tempat langsung muncul. Mau cari tempat makan aja ribet nih kalau pakai GPS ini. Jadi kalau pakai GPS ini lo harus ngetik koordinat area dulu baru kedetek. Jadi lo bayangin deh, kalau lo lagi lapar pengen nyari warung nasi malah harus input koordinat dulu gitu. Ribet banget kan? Nah, kalau lo pakai Google Map ya, lo ketik aja pecel lele udah banyak pilihan. Jadi selama gua touring ya tetap aja gua nemplokin HP buat Google Map. GPS bawaan cuma jadi pajangan doang, fitur yang sebenarnya bagus tapi ya kurang user friendly lah. Terus 6, ABS malah berbahaya. Ini penting buat gue ya, ABS di XMAX malah gak fungsi dan bahaya buat gue. Jadi ceritanya pas gue lagi di tikungan ada mobil mendadak rem, gue ikut ngerem mendadak dong. Harusnya kan motor berhenti, tapi malah nyelonong. ABS-nya malah bikin gue nggak bisa berhenti tepat waktu, ya. Jadi gue nggak pede gitu. Jadi kalau menurut gue untuk kondisi jalan di Indonesia yang nggak rata ya ABS-nya kurang sensitif atau malah kebalikannya terlalu aktif di saat yang nggak perlu sih. Beberapa kali gue hampir celaka gara-gara ini. Jadi kalau lo nggak biasa dengan ABS ya nggak cocok. Seharusnya Yamaha bikin dong ya ABS bisa diaktifin atau nonaktif lah kayak gitu. 7, koneksi HP ke motor ya hilang timbul. Fitur Y-Connect emang keren, tapi koneksinya kadang hilang, kadang timbul. Pernah gue lagi riding tiba-tiba disconnect. Terus pas gue udah matiin motor, gue hidupin lagi, gue mau connect, riweh banget gue. Harusnya kan koneksi Bluetooth stabil ya, tapi ya gitu deh, riweh jadinya. 8, body gambot. Ya XMAX itu bodinya gambot banget, gede, panjang 2180 mm, lebar 795 mm, tinggi 1460 mm. Kalau di Jakarta mendingan gua pakai Moge sekalian, jadi gua lebih pede selap-selipnya. 9, nah ini dia, torsi bawah kurang bertenaga. Untuk XMAX yang standar kayak gue nih, torsi bawahnya emang kurang bertenaga sih. Pas start dari nol atau nanjak agak berat ya. Kadang-kadang kalau gue start bareng Vario 160 lebih kencengan dia tuh bawahnya. Makanya banyak anak XMAX yang main kirian lah minimal, atau lebih ekstrim lagi ya bore up. Tapi kalau buat gue sih standar aja udah cukup lah ya. Jadi ya kalau butuh tenaga dadakan agak kehabisan napas sih walaupun motor standar, tapi ya oke lah, yang penting aman lah. Nah yang ke-10 nih, jok lebar, susah jangkau tanah nih kalau untuk ukuran gue. Jok XMAX tuh lumayan lebar, empuk sih empuk, susah buat yang tinggi badan standar ya. Kayak gue nih tinggi 165, kalau lagi macet-macetan harus merengin pantat ke kiri biar kaki gue sampai ke tanah. Temen gue yang tinggi 170 cm aja masih jinjit balet sih, gimana kalau yang 160 ke bawah, buset. Nah yang ke-11 nih, ini motor gak ada rem parkir, kalah sama Beat Karbu ya. Aduh, ini kekurangan paling bikin gue kesel nih. Masa XMAX gak ada rem parkir ya? Kadang gue lagi touring pendek, nemu pemandangan indah, pengen berhenti foto-foto, tapi jalannya agak nanjak. Problem besar dong, takutnya malah nyelonong pas parkir. Masa gue harus nyari batu atau kayu buat ganjil roda? Ribet banget. Tolonglah Yamaha kasih rem parkir dong kayak yang lain gitu loh. Oke, udah banyak kekurangan yang kita bahas ya.
Tapi nggak adil juga kalau kita nggak bahas ya kelebihan dari motor X-Max ini yang bikin gue tetap sayang sama motor ini gitu loh. Oke, satu, joknya empuk. Meskipun lebar dan susah jangkau tanah, jok X-Max menurut gue empuk banget ya. Buat touring jauh, pantat nggak cepet pegel sih, walaupun kita pakai jok standar. Dan buat boncengan juga enak kok ya. Posisi duduk juga ergonomis. Yang kedua, BBM lumayan irit sih. Buat motor gambot segede ini, gua pernah hitung kalau touring stabil 100 sampai 120 km per jam bisa dapet 35 sampai 45 km per liter. Dengan catatan motor lo standar. Ya kalau harian city ride mungkin lo bisa dapet 30 sampai 40 km per liter. Tangki 13 liter, jadi tembus ya kira-kira 350 sampai 400 km lah full tank. Irit lah untuk ukuran 250 cc. Yang ketiga nih, posisi stang ergonomis banget. Stang lebar, posisi riding tegak nggak bungkuk. Buat touring jauh, punggung sama pundak sih aman, nggak capek-capek banget. Ini salah satu alasan kenapa X-Max populer ya buat touring ya. Jadi touringers friendly lah kalau bahasa zaman sekarang. Yang keempat, nah ini perakhiran cuaca di Y-Connect. Salah satu fitur Connect yang gue suka nih, perakhiran cuaca. Jadi sebelum touring, gue bisa cek aplikasi dulu nih di dashboardnya. Lihat prediksi cuaca ke ya apakah hari ini hujan atau enggak. Kalau ada hujan ya bisa prepare jas hujan atau ubah jadwal. Kan guna banget ini nih aplikasi nih. Nah yang kelima nih, perawatan tuh simple banget dan mesinnya bandel selama motor lu standar ya. Mesin Yamaha X-Max lumayan bandel lah selama 3 tahun. Gue cuma ganti oli sama servis ringan doang. Kadang lama nggak dipanasin tapi starter tetep top chair dong. Nggak rewel, nggak banyak drama lah. Tinggal rawat, pasti jalan terus. Yang penting oli lah, ya kan? Dan juga servis di dealer resmi juga nggak mahal-mahal amat. Kemarin gue baru servis nih biayanya, dan ini udah termasuk oli gardan ya. 6. Bagasi yang luas. Nah ini cocok nih guys buat kita touringers. Jadi bawa-bawa barang banyak, jadi bisa masuk ke dalam bagasi. Nggak perlu box juga cukup. Itu guys kekurangan dan kelebihan Yamaha X-Max Connected ya. Selama gua pakai 3 tahun lah. Walaupun emang jarang keluar, tapi dia sekali keluar lumayan nyedot kilometer lah. At least 150 km sekali riding dikali 2 bolak-balik ya lumayan juga kan. Jadi menurut gue kesimpulannya nih X-Max ya lumayan lah ya. Mesin bandel, nyaman touring, fitur lumayan, tapi ada banyak juga kekurangan yang sebenarnya bisa diperbaiki sama Yamaha kalau dia mau dengerin konsumen ya. Kalau lu cari motor buat touring jarak jauh yang matic, jarang dipakai di harian di kota padat ya, X-Max lumayan cocok lah. Tapi kalau lu pakai buat harian selap-selip di Jakarta ya lumayan riuh lah. Overall gue puas punya X-Max ini. Udah nemenin gue 3 tahun lebih, banyak cerita dalam perjalanan gue, tapi ya ada rasa kalau ini diperbaiki bakal lebih sempurna sih. Oke, segitu aja review jujur dari gue selama pemakaian 3 tahun. Kalau lo punya pengalaman sama X-Max, komen di bawah ya. Jangan lupa like, subscribe, dan share kalau video ini berguna. Sampai ketemu di video selanjutnya guys. Sehat-sehat selalu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.